Yesus mendakwa mereka dengan dua kesalahan. Pertama, mereka tidak tahu kitab suci, bahkan kitab suci yang mereka anggap benar. Yang kedua, karena Yesus menggunakan pernyataan dalam Pentateuch ataupun Pentateuch, yakni 5 kitab Musa dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, untuk menunjukkan kesalahan mereka. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-56 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Waspadalah dengan ragi. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 5 sampai 12. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan publiknya, Yesus sering kali ditantang oleh orang Farisi bersama dengan orang Saduki. Mereka mempertanyakan mengapa dia makan dengan orang berdosa. Mereka menuduh muridnya melanggar hari Sabat. Mereka menuduh murid-muridnya melanggar tradisi nenek moyang. Mereka berusaha untuk menguji dia dengan meminta sebuah tanda. Karena itu Yesus memperingatkan para muridnya tentang para pemimpin religius ini. Mereka adalah pemimpin buta. Para murid harus waspada terhadap doktrin mereka. Yesus menggambarkan doktrin mereka sebagai ragi, digunakan dalam pembuatan roti. Ragi secara bertahap menyebar ke adonan, membuatnya mengembang. Yesus menggunakan gambaran ragi untuk menggambarkan penyebaran kerajaannya. Namun dalam Matius 16 ayat 6, dia menggunakannya untuk menggambarkan doktrin yang merusak dari orang Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 11-12. Apa yang Yesus peringatkan tentang doktrin orang Farisi dan Saduki? Apakah ada orang Farisi atau Saduki modern yang harus kita waspadai hari ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai dengan melihat ragi orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada zaman Yesus adalah sebuah kelompok agama dan politik yang terkenal karena konservatismenya. Mereka adalah pengamat yang ketat terhadap hukum Musa. Mereka juga mengadopsi tradisi para nenek moyang, interpretasi dari hukum Taurat yang telah diturunkan
Markus 7 ayat 1-5. Yesus menggambarkan mereka sebagai pemimpin buta. Mereka membuat perintah-perintah Allah tidak berpengaruh oleh tradisi mereka. Mereka munafik, mengajar satu hal dan berlatih lainnya. Mereka melakukan pekerjaan mereka untuk dilihat oleh manusia. Mereka menyukai perhatian dan perlakuan khusus dari orang lain. Mereka memakai gelar religius. Mereka mencegah orang lain menemukan jalan ke kerajaan surga. Mereka menggunakan agama mereka untuk menghasilkan uang dan membuat orang lain terkesan. Matius 23 ayat 14. Mereka tidak membuat orang lain menjadi lebih baik, mereka memperburuk pengikutnya. Mereka membuat perbedaan sedangkan Tuhan tidak. Meskipun bersikeras untuk beberapa perintah, mereka mengabaikan perintah yang lainnya. Mereka menghormati orang-orang yang memberi hormat kepada mereka terlebih dahulu, tetapi lebih daripada itu mereka seperti penganiaya umat Allah. Matius 23 ayat 29-31. Orang-orang Farisi di zaman ini, banyak orang menuduh mereka menekankan firman Tuhan sebagai legalis, dan karena itu mereka adalah Farisi-Farisi hari ini. Kata legalis tidak ditemukan di Alkitab. Itu adalah label yang sering digunakan untuk mencemarkan nama baik mereka yang berusaha untuk mendorong ketaatan kepada perintah Tuhan. Yesus tidak pernah menyalahkan orang Farisi karena kepatuhannya yang ketat kepada hukum Taurat itu sendiri. Hanya Tuhan Yesus tidak setuju mereka membuat perintah Tuhan tidak berpengaruh karena tradisi-tradisi nenek moyang yang mereka pegang. Hanya saja mereka membiarkan beberapa perintah Tuhan dibatalkan ketika mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan tradisi-tradisi dengan ketat. Jika menyerukan ketaatan ketat kepada perintah-perintah Tuhan membuat orang ataupun membuat seseorang menjadi legalis, maka Yesus adalah legalis. Selama hukum Taurat itu berlaku, Dia mengharapkannya untuk diajarkan dan diamati hingga ke detail terkecilnya. Matius 5 ayat 17-19. Dia berharap murid-muridnya melampaui kebenaran orang-orang Farisi. Matius 5 ayat 20. Dia memanggil murid-muridnya untuk mengungkapkan kasih mereka dengan menaati perintah-perintahnya. Dia menjanjikan kasih dan persahabatannya kepada mereka yang mau mentaati perintahnya. Dia mengharapkan murid-murid dari semua bangsa untuk mengamati apapun yang Dia perintahkan kepada rasulnya. Jika menyerukan ketaatan ketat pada perintah-perintah Tuhan membuat seseorang menjadi legalis, maka para rasul adalah legalis. Paulus menekankan ketaatan perintah. Yohanes juga menekankan kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Bisa dibaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Orang Farisi sejati saat ini adalah mereka yang mengajarkan dan mempraktekkan tradisi manusia, bukan perintah Tuhan. Mengajarkan satu hal sambil mengabaikan hal lain. Melakukan hal-hal yang harus dilihat oleh manusia. Mengenakan pakaian khusus dan meminta orang-orang untuk dipanggil dengan gelar agama. Tidak dapat menunjukkan jalan ke kerajaan surga, menggunakan agama untuk menghasilkan uang dan mengesankan orang lain. Membuat perbedaan sedangkan Tuhan tidak demikian, menekankan beberapa perintah tetapi mengabaikan perintah lain karena merasa tidak perlu. Demikianlah orang Farisi hari ini yang sering mencela orang lain sebagai legalis, sebagai cara untuk menangkis tuduhan hidup dan ajaran yang bertentangan dengan perintah Tuhan kita. Sekarang, mari kita lihat hal yang kedua, ragi orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki pada zaman Yesus adalah kelompok agama dan politik yang terkenal karena liberalismenya, termasuk banyak anggota imamat yang berkuasa. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Mereka bersikeras hanya karena hukum Taurat yang ditemukan di dalam 5 kitab Musa bersifat mengikat.
Mereka menolak tradisi para nenek moyang, interpretasi dari hukum yang telah diturunkan. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, roh, malaikat, Kisah Para Rasul 23 ayat 8, Matius 22 ayat 23. Mereka tidak percaya kepada pahala atau hukuman setelah kematian, atau di surga atau neraka. Yesus mendakwa mereka dengan dua kesalahan. Pertama, mereka tidak tahu kitab suci, bahkan kitab suci yang mereka anggap benar. Yang kedua, karena Yesus menggunakan pernyataan dalam Pentateuch ataupun Pentateuch, yakni 5 kitab Musa dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, untuk menunjukkan kesalahan mereka. Dapat kita baca di dalam Matius 22 ayat 31 sampai 32 atau di dalam Keluaran 3 ayat 6. Mereka tidak tahu kekuatan Tuhan. Seperti kebanyakan kaum liberal, mereka dipengaruhi oleh rasionalisme. Mereka berasumsi bahwa jika mereka tidak bisa memahami sesuatu, itu artinya tidak mungkin. Mereka gagal mempercayai apa yang diketahui oleh Gabriel dan Yesus, bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Orang-orang Saduki pada hari ini, mereka yang mengambil sebagian dari firman Tuhan tetapi menolak sebagian, seperti mereka yang hanya mengindahkan kata-kata huruf merah yang dianggap itu adalah kata-kata Tuhan Yesus, sedangkan warna lainnya mereka tolak. Mereka yang mau menerima kata-kata Yesus tetapi tidak menerima kata-kata para rasulnya. Mereka yang menerima perkataan para rasulnya, memegang semua ajaran Yesus di dalam Injil, tetapi mengabaikan ajaran Perjanjian Lama. Kata-kata para rasulnya sama berotoritasnya, dan begitu pula kata-kata Yesus diucapkan selama pelayanannya di bumi ini. Ayatnya banyak, bisa saudara cek sendiri. Mereka menerima akal manusia atas wahyu ilahi. Banyak yang tidak akan menerima doktrin Alkitab kecuali doktrin itu dibuat sesuai dengan selera mereka. Ini adalah posisi yang berbahaya sekali karena Tuhan telah mengacaukan orang pandai dan orang sombong dengan memandang peran ataupun pesan Injil sebagai suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Beberapa doktrin yang diungkapkan mungkin mengandung unsur-unsur di luar kemampuan manusia untuk memahami sepenuhnya, seperti misteri kesalehan, Tuhan yang berinkarnasi di dalam daging, atau sifat ketuhanan itu sendiri. Kepercayaan atau iman seperti anak kecil lebih dapat menjadi seorang Kristen daripada orang-orang Saduki. Mereka yang menyampingkan kekuatan Tuhan, siapa yang menolak doktrin apapun, janji apapun dari kitab suci, jika dipahami sebagai tidak mungkin secara fisik. Seperti penciptaan dunia, kelahiran dari perawan, mukjizat Tuhan Yesus, kebangkitan orang mati. Begitu kita menerima premis bahwa dengan Tuhan segala sesuatu adalah mungkin, kita tidak bisa menolak kesaksian atau doktrin Alkitab hanya karena itu tidak sesuai dengan gagasan kita yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang adalah mungkin. Kesimpulan, apakah ada kebutuhan untuk mewaspadai terhadap ragi pada hari ini? Apakah ada orang Farisi dan orang Saduki pada zaman modern? Apakah ada doktrin yang dapat meresap dan menyebar melalui gereja Tuhan seperti ragi? Jawaban atas pertanyaan seperti itu adalah dengan sangat mantap, ya. Doktrin semacam itu berlimpah di dunia denominasi di sekitar kita. Banyak kesalahan yang masuk ke dalam gereja biasanya terjadi karena salah satu dari dua kategori. Pertama, tradisi manusia yang dinyatakan sebagai doktrin seperti yang dipegang oleh orang Farisi. Yang kedua, doktrin Alkitab ditolak sebagai tidak mungkin seperti yang dipegang oleh kaum Saduki. Dan peringatan dari Yesus sama besarnya pada hari ini, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Matius 16 ayat 11. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh tetap dengan hati yang serius dan cermat, belajar dari firman Tuhan,
serta dengan hikmat ilahi mewaspadai ragi yang dapat mengembangkan ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab di sekitar kita, yang diajarkan sebagai firman Tuhan, padahal itu adalah tradisi, padahal itu adalah ajaran manusia. Oleh karena itu, setiap diri kita yang senantiasa tekun belajar firman Tuhan mempunyai tugas untuk membongkar semua itu kalau ada ajaran-ajaran yang menyusup bagaikan ragi orang Farisi dan orang Saduki. Kiranya setiap diri kita tetap bertekun dan semangat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.